Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan melakukan full analysis buat Bitcoin dari time frame monthly, kemudian weekly dan daily. Nah, sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah lakukan analisis ini di akhir Agustus untuk memprediksi pergerakan di bulan September. Kemarin saya sempat katakan ada potensi kita bisa melihat pelemahan dikarenakan historical data yang kebanyakan negatif di bulan September. Nah, sejauh ini sebenarnya kita udah turun kurang lebih 10%, tapi perlu diketahui kalau candle bulan September masih belum ditutup ya untuk hari ini. Nah, menurut saya di bulan September ini akan tetap sama, kita akan melihat adanya sedikit penurunan ya kalau dibandingkan dari bulan Agustus. Nah, buat teman-teman yang masih belum nonton video sebelumnya mengenai analisis Bitcoin, bisa langsung nonton di sini. Jadi di akhir Agustus kemarin, saya sempat prediksi ada potensi kita bisa turun ke area 43.000 atau 42.000. Kalau area 46.800 ini di break. Dan ternyata kita bisa perhatikan ya, beberapa minggu lalu berhasil di break, dan kita udah jatuh mendekati area 40.000 saat ini. Oke, sekarang kita akan langsung ke analisis Bitcoin-nya. Nah, untuk Bitcoin sendiri, di bulan ini kita langsung bisa perhatikan ya, candle putih ini. Nah, candle putih ini ada potensi bisa jadi bearish engulfing kalau nantinya kita berhasil close di bawah area 37.000. Tapi sejauh ini masih cukup aman ya. Nah, sebenarnya saya lebih cenderung mau melihat Bitcoin bisa hold di atas area 41.300 untuk penutupan dari candle monthly-nya. Karena kalau kita bisa hold di atas area tersebut, kita masih berpotensi melihat adanya rebound ya dari area tersebut. Namun kalau kita jatuh di bawah area 41.300, mungkin kita bisa melihat penurunan kembali yang pertama di 34.000 dulu. Nah, kalau 34.000 ini di break lagi, mungkin kita bisa melihat adanya penurunan yang lebih lanjut. Nah, kemarin saya juga sempat bagikan ya Elliott Wave Count saya, di mana ada potensi saat ini kita sedang berada di wave 4. Oke, jadi kemarin Elliott Wave Count saya kurang lebih seperti ini, di mana saya katakan ada potensi wave 4 kita sudah berakhir di area tersebut, tapi sebenarnya kita juga harus antisipasi kondisi di mana kalau wave 4-nya belum berakhir. Nah, kalau wave 4-nya belum berakhir, maka ada potensi penurunan yang kita ekspektasikan bisa lebih dalam lagi. Dan kalau saya coba ukur dengan Fibonacci, mungkin itu bisa sampai ke area 22.000 atau bahkan 14.000. Nah, tapi untuk skenario ini menurut saya potensi terjadinya tidak begitu besar ya, dikarenakan kita masih belum break di bawah area 37.000 dan 34.000. Jadi selama kita masih belum break di bawah area tersebut, kita masih bisa berasumsi kalau wave 4-nya sudah berakhir. Nah, jadi ini saya sedikit bagikan saja skenario terburuknya supaya nanti teman-teman bisa sedikit lebih prepare. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa coba perhatikan di time frame weekly-nya. Oke, jadi ini merupakan chart dari time frame weekly Bitcoin-nya. Nah, sebenarnya ini sudah menyentuh target yang kemarin saya katakan di video sebelumnya, di mana ini merupakan target krusial ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah apakah Bitcoin bisa hold di atas area ini atau enggak. Nah, kalau dia gagal hold di atas area ini, itu bisa menjadi petanda yang lebih negatif ya, dan kita bisa siap-siap untuk keluar dari market. Tapi selama dia masih bisa hold di atas area ini, potensi biasnya mungkin kita masih bisa melihat adanya sideways, kemudian kenaikan. Nah, mungkin saya akan berikan invalidasi zone-nya di area 37.500, dan itu bakal menjadi area stop loss saya kalau nantinya candle weekly Bitcoin jatuh dan close di bawah area tersebut. Jadi kalau saya perhatikan sampai saat ini sebenarnya kondisi Bitcoin ini masih cukup wajar, di mana kalau kita perhatikan kenaikan kemarin sempat terjadi dalam 6 minggu berturut-turut ya, atau kurang lebih sekitaran 42 hari. Jadi koreksi dalam 3 minggu ini menurut saya masih cukup wajar. Oke, kalau kita mau gabung dengan Elliott Wave Count, sebenarnya ini bisa kita anggap sebagai wave 1, kemudian wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Sejauh ini sebenarnya ini bisa menjadi subwave kecil dari wave 5 yang besar. Dan sejauh ini kalau dianalisis masih lumayan make sense. Tapi terlepas dari analisis ini, kalau wave 4-nya belum berakhir, maka ada potensi saat ini kita sedang berada di wave B besar dan berpeluang untuk menuju wave C yang besar. Nah, yang perlu kita ketahui, biasanya wave C itu lumayan dalam ya, dan karakteristiknya itu bisa seperti wave 3. Oke, jadi so far kurang lebih berdasarkan analisis ini, saya masih menganggap koreksi yang terjadi merupakan koreksi yang lumayan wajar. Nah, selanjutnya saya akan coba perhatikan di time frame daily-nya ya.
Oke, kalau kita perhatikan dari time frame daily-nya, ini sebenarnya kita bisa gambarkan 5 wave movement lagi dari wave 1. Nah, jadi ini ada beberapa konfirmasi yang menunjukkan kalau ada potensi kita sedang berada di wave 1. Nah, biasanya setelah 5 wave up, kita bisa mengekspektasikan adanya ABC corrective wave. Dan kalau kita perhatikan saat ini ada potensi wave C-nya sudah bisa ending di sini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa turun lagi ke area sekitaran 37.000. Karena di sini ada area support kuatnya. Dan kalau saya coba tarik Fibonacci, ini juga ada confluence dengan area 0,618 Fibonacci retracement. Nah, kalau kita pelajari dari textbook, biasanya 0,618 retracement ini berpotensi menjadi ending dari wave 2, jadi area tersebut sangat layak kita perhatikan. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu Elliott wave count saya dari wave yang major ke wave yang intermediate dan wave yang minor. Nah, sejauh ini sebenarnya masih belum ada konfirmasi kalau kita bisa melihat adanya potensi bear market, tapi yang perlu kita waspadai nanti ada di area 37.700. Selama harga masih bertahan di atas area tersebut, maka bias saya secara medium term masih sideways ke uptrend. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja full analisis buat Bitcoin. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk dapatkan analisis lainnya, bisa langsung join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Jadi sekian saja ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.